yang dari kain kapan itu, karena itu repot kalau kena air, dia mengisap air kemudian malah mengganggu. Ya sarung tangan biasa, sarung tangan medis itu boleh, ya sarung tangan kain juga boleh. Fungsinya dua, pertama membantu membersihkan, yang kedua juga melindungi kita kalau yang sakit, yang meninggal ini ada paningnya gitu lah ya, atau penyakit yang lain lah. Ya, baik. Nah, begini. Nah, pertama yang kita lakukan adalah membersihkan jenazah ini. Dibersihkan dulu. Nah, kalau yang berpendapat mau merapikan, ya dirapikanlah kukunya, dipotongin, atau biasanya sudah selesai itu waktu dibaringkan ya. Tapi kalau belum ya silakan, mau di kumisnya mau dicukur atau dirapikan. Begitu juga bulu ketiaknya kalau juga mau dirapikan. Nah, kalau dia sudah kaku, maka dia tangan kanannya. Itu kanan ya, kanan dia. Saya apa ya? Saya itu sering lupa kanan kiri. Jadi itu secara psikologis ada penyakit itu memang. Jadi kalau saya bawa sopir gitu, saya di samping sopir, dia tanya kanan apa kiri Ustaz? Kiri. Salah kanan gitu. Jadi kanan buat dimarahi sama yang belakang. Ya, oke. Jadi pertama bersihkan dulu. Pokoknya bersihkan semua badannya. Apa saja yang kira-kira perlu dia mau dibaliknya, mau dia bersihkan. Nah, setelah kita rasa cukup, ya. Maka yang terakhir biasanya, tapi pertama juga nggak apa-apa. Pokoknya ini belum masuk dari bagian sebelum masuk pada bab memandikan. Itu sudah dibersihkan dulu semua. Jadi ini belum masuk ini. Jadi bebas gitu. Yang penting bersih. Dan tidak boleh menyakiti. Jangan bapak pakai brus ya. Nah, jadi kayak sarung tangan tadi, kemudian pakai sabun dan apa saja yang bisa membersihkan. Nah, pertama maka diangkat. Nah, angkat. Nah, baru angkat. Nah, biasanya nggak bisa kayak gini ya, Mayat ya. Paling dia sepertiga, kalau dia udah kaku sepertiga, kalau bisa segini udah bagus sekali. Nah, itu kemudian biasanya juga dibuka dikit, baru. Nah, ini karena kalau udah kaku nih masalahnya, dia begini. Jadi kita pun harus, nah ini mulailah disiram pakai air dari sini. Kita pun tekannya gini lah kalau udah kaku dia. Tapi kalau dia belum kaku, berarti bisa gini, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kira-kira namanya menekan, tapi jangan tekan kali. Nah, ini kan dibuat. Maka satu orang membersihkan. Enggak. Nah, baik dari atas maupun yang dari bawah dibersihkan. Maksudnya kemaluan depan maupun kemaluan atas dibersihkan. Tapi tetap ini ditutup. Jadi ini semua terbuka, tapi yang khusus itunya tetap tertutup. Jadi ibaratnya ada kain yang selalu menutupi begini. Nah, kira-kira beginilah tutup. Nah. Yang paling penting itu kemaluan belakang dan depan tuh. Kalau mungkin tersingkap-singkap pun ya pahanya gitu ya, udahlah gitu kan. Tapi kemaluan utama itu tetap tertutup. Nah, memang paha itu ada khilaf, apakah dia aurat atau bukan. Nah, itu ditekan terus kemudian. Nah, dia ada dua kemungkinan. Yang pertama karena dia sudah kaku, nggak ada sama sekali kecuali hanya kotoran sedikit aja. Atau kalau dia masih lemas, itu bisa nggak berhenti lama dia masih ada aja gitu ya, nggak apa-apa, terus disiram dari atas, yang bawah terus nyeboi terus sampai itu bersih. Nah, setelah itu kita balikkan kan. Nah, tadi kan sudah kita bersihkan ya, sudah kita bersihkan semua, barulah masuklah kita pada memandikan. Memandikannya yang pertama adalah mewudukan. Jadi kayak wudhu biasa lah. Pertama cuci tangannya, kan? Ya, tentu semuanya dicuci. Kalau bisa, ya. Kalau bisa, ya bisa. Ya usaha kita lah kalau dia. Baru yang kiri. Nah, baru tadi pakai cotton bud atau kain basah, giginya dibuka mulutnya. Gosok gigi nggak bisa? Ya. Boleh kan gosok gigi? Boleh. Tapi hati-hati karena kalau dia sudah lama itu gampang luka. Jadi fungsinya kalau kita kan bisa ngukur. Kalau dia kita nggak bisa ngukur kadang. Nah, ya, baru giginya. Jadi dibuka mulutnya, giginya dipakai cotton bud, pakai kain basah dicelup, kayak kayak digosok lah supaya bersih. Baru hidungnya. Nah, ini tadi juga kalau kira-kira tadi bulu hidungnya juga mau dipotong, tentu tadi sudah dipotong ya. Barulah pakai cotton bud. Nah, ini cobaannya besar nih ketika bersihkan ini, karena dia juga biasanya akan mengeluarkan bau. Makin, mohon maaf ya kalau dia tua, makin tua biasanya makin bau gitu, atau kalau dia punya penyakit
di dalam juga. Kalau anak muda biasanya enggak. Anak muda sehat itu enggak. Oke, nah, udah. Baru ya cucilah mukanya. Cuci mukanya kayak kita wudhu lah. Dikenakan semua bagian wudhu itu. Lalu tangannya sampai ke siku. Tangannya juga sampai ke siku. Kayak wudhu lah 3 kali. Nah, baru sapu kepalanya, telinganya, baru kakinya. Nah, selesai itu 3 kali. Lalu sama-sama keramasi rambutnya. Nah, inilah kalau mau pakai daun bidara, pakai airnya tentu sudah, biar ringkasnya airnya sudah dicampur daun bidara, itulah ya. Sudah disaring. Itulah, disaring supaya jangan nanti rame di sini. Kalau mau pakai sampo, nggak pakai daun bidara, pakai sampo, menurut saya biasa sama saja. Tapi mungkin bagi yang itu kok sunnahnya ya silakan. Nah, dikeramasin sampai bersih 3 kali ya. Baru mukanya juga bersih sampai bersih 3 kali. Barulah mulai di mana yang kanan? Sana. Ini kanan. Nah, disiram, dibersihkan, ya. Baru dimerengkan. Nah, coba merengkan. Gitu. Merengkan. Nah, disiram, dibersihkanlah ini semua sela-selanya. Ini sampai belakang-belakangnya ini dibersihkan semua. Terus ini yang pertama itulah yang membersihkan sebenarnya. Pakai sabun terus diusahakan bersih sebenarnya. Sudah bersih, baru balik ke kiri. Ayah, ini masih hidup. Kalau mati lebih payah. Ya, Hidup aja susah. Ini kan pengalaman kalau yang belum pernah. Ya, kalau ini susah, nanti yang meninggal lebih susah. Nah, baru siram lagi semua, dibersihkan semua, terus semua bersih. Nah, ini tetap dijaga ya. Bersihkan, kalau ini mainnya masuk tangan tapi ini tetap ditutup. Terus gitu kan. Baru balik. Barulah dibersihkan ini. Bersihkanlah semua lagi. Bersihkan semua. Ini sampai sela-selanya semua. Jadi selesailah sekali. Itulah sekali hitungan. Enggak masalah siraman asal bersih aja. Nah, itu sekali. Nah, selanjutnya selanjutnya kalau kita sudah yakin yang pertama ini sudah bersih, maka yang selanjutnya ya tinggal siram-siram aja. Siram ini ya. Terus nggak perlu lagi kosok-kosok ataupun pakai sabun lagi, nggak perlu lagi. Hanya mengulangi aja. Makanya kalau yang kedua, ketiga dan seterusnya itu lebih cepat. Nah, setelah itu baru yang terakhir pakai air kapur baru. Nah, tadi bisa sudah disaring duluan, bisa pakai kain tadi ada yang megangi kainnya, kemudian dia siramkan lagi air kapur barusnya tadi. Ya, siramkan. Atau kalau ada airnya memang sudah disaring ya sudah. Siramkan aja. Terus siramkan sampai bersih. Sudah tersiram itu kan fungsinya adalah sebagai pewangian. Kalau pembersih tadi adalah sabun. Nah, kalau wangian itu mau diganti selain kapur barus, tidak apa-apa. Tapi yang di zaman Nabi atau yang dipakai itu, sehingga kalau merasa oh ya itu sunnah, kan kita prinsipnya dalam sunnah ada kejayaan katanya gitu. Ayo udah pakailah gitu kan. Nah, silakan. Kan? Dah. Selesai itu baru masuklah handuk. Jadi saya katakan bahwa handuk ini prinsipnya jangan yang mudah rontoli, kalau kita bahasa saya rontok ya, jangan mudah rontok. Pengalaman saya pernah waktu dia kaget saya, kenapa? Waduh, belepotan tuh putih-putih gitu kan. Kita nggak apa-apa, kita nggak merasa itu mengganggu hukum. Masa nanti orang yang lihat, ya mana sih yang memandikan itu kok nggak bersih? Padahal karena yang dikasih anduknya itu, kita kan sebagai petugas nggak bawa anduk dari rumah untuk dia, gitu. Paling anduk untuk kita kan. Nah, kan gitu, baru ini ditutup. Diambillah ini, tutup dulu pakai anduknya tadi, lalu ditarik, ditutup lagi pakai tadi, anduknya tadi nggak apa-apa nih, disaringkan terus, baru ditutup pakai kain panjang di bawah. Oke, duduk dulu lah, kan? Nah, sekarang menyusun kain kapannya. Maka yang pertama adalah ada yang mau praktek mandikan dulu orang mandi turun kapan? relawannya capek. Kayak kalau tadi boneka itu lebih pas ya kan.
ringan dia. Ya, tapi kalau ada yang mau gimana? Ada yang mau yang supaya diapakan gitu. Artinya kita lihat berdasarkan pengalaman itu udah pas atau belum gitu kan. Ya. Itu memang apa Ustaz? Kalau itu kan teknis di pangku ya kan? Iya. Nah, kalau nggak di pangku diletakkan Lebih gampang kan? gampang. Lebih gampang. Kan tinggal yang bantu nanti tinggal nahan waktu. Nah, jadi lebih gampang kalau yang apa? Yang susahnya kalau dia yang tidak di pangku itu waktu membersihkan waktu perutnya itu, waktu buang. Nah itu agak lebih sulit ya. Karena kalau yang tadi itu bisa dari bawah dia bisa satu orang suruh, wah dia bersihkan dari bawah gitu. Tapi kalau yang di amben tadi yang di depan tadi, nah itu agak lebih sulit ya. Bisa tapi agak lebih sulit. Itu aja kesulitannya kalau yang pakai apa tadi? Amben atau pakai depan tadi. Kalau selebihnya kayaknya memang lebih gampang itu. Tapi posisi ambennya itu mereng. Diusahakan dia ada kemiringan. Biar airnya ngalir. Airnya ngalir, jangan tergenang. Tergenang nanti waktu menganduinya itu, waktu mengeringkannya, itu nanti andanya basah kali lah karena dia tergenang gitu kan. Jadi agak mereng. Tapi jangan juga mereng kali sibuk kita nahan mayat itu asik mau merosot aja. Nah, gitu. Jadi mereng sedikit saja karena sifat air itu sedikit aja pun mereng dia sudah mengalir. Ada. Ya. Kalau itu untuk kotoran yang padat, itu cukup ditekan saja atau perlu dikorek? Ditekan, kemudian yang apanya itu belahan pantatnya itu ya memang masuk tangan kita untuk kayak kita cebok lah. Ya kita cebok. Cuman nggak perlu masuk ke duburnya, enggak. Nah, Karena pernah ikut dia sampai dikorek ke dalam. barangkali dia khawatir nanti kalau udah selesai turun lagi. Nggak apa-apa kalau gitu. Ya kayaknya kalau sebagai manusia kita juga nggak etis melakukan itu kan gitu. Jadi kalau yang tidak pantas kita lakukan sama manusia hidup kayaknya itu nggak etis sekali gitu. Tapi nggak tahu kan itu kan kalau masalah etis nggak etis ini karena terkait dengan kebiasaan daerah tertentu, suku tertentu itu. Kalau saya memandangnya, jangan sampai begitu gitu. Yang penting asalkan kena dia dubur permukaan duburnya itu dibersihkan sudah yakin bersihkan. Kan biasanya kalau itu ngetesnya pakai kain putih baru pas ya. Nah kan gitu. Kalau tadi kan saya katakan untuk sapu tangannya itu kalau sarung tangannya nggak usah yang dari kain kapan. Tapi kalau khusus untuk itu nggak apa-apa untuk ngetes kan udah yakin bersih udah ambil kain tes. Wah masih kotor. Nah berarti bersihkan lagi. Nah, tes lagi pakai kain putih. Nah kalau untuk yang itu boleh kain putih itu. Maksudnya kan boleh ya. Bagus. Karena namanya kain putih kan. Lama pertamanya saja. Nanti kalau sudah selesai yang pertama, yang awal-awal nih, yang lainnya tinggal lancar itu. Ya. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama kalau masih lemas, enak mandikannya, tapi khusus bab itu agak lebih lama karena dia akan keluar. Tapi kalau udah kaku, bab yang itunya memang sebentar, tapi yang lainnya kita kesulitan. Sambil kita hati-hati lagi, enggak kita bersihkan takut nanti kita enggak sah kan dalam pikiran kita begitu ya. Kita paksa takut tiba-tiba letak katanya kan. Nah, berdosa kita. Tak gitu. Bunyi pula dia letak katanya. Lawan pun nengok. Dosa kau gitu ya. Gitu. Oke, Jak bawa kemari. Nah, ini sebenarnya ini banyak di apa sendiri ya. Kayaknya seharusnya lebih pas kalau yang beli. Karena nanti kan bapak-bapak kan nggak mungkin buat sendiri ya kalau ada kejadian di rumah ya. Beli kan? Kecuali kalau ada yang siap-siap, ada yang berani nyiapkan kain kapan di rumah? Kayaknya nggak ada yang berani. Mana apanya? Tali-talinya? Jenazah siap lah. Sabar. Tali. Yang pertama tali ya. Oke. Mari nambah tali-tali. Bukan ini yang emang ada tali-tali. Dan tali-talinya pada nggak nampak. Itu dia. Jadi tali ini nggak ada sunahnya, ya. Jadi dan banyaknya berapa juga nggak ada sunahnya. Hanya saja karena para ulama itu
karena dikatakan bahwa Nabi itu suka yang ganjil. Ya kalaupun dibuat ya ganjil. Nggak ada tali ini pun nggak apa-apa. Tapi gimana nanti tersingkap-singkap lah waktu bawa jenazah. Maka yang pertama di atas kepala. Di sini ya, di sininya. Sanggitnya. Yang kedua ini sekira-kira di leher. Baru ini di bawah tangan sedekapnya. Ini di lutut. Satu lagi di bawah. Kalau mau ditambah 2 lagi ya silakan di mana yang kira-kira cocok. Tapi sekurang-kurangnya inilah dia. Ini 80 cm ya, udah deh. Dia cocok belum ini. Ini keramiknya 80 cm nih kan. Nah, cukup. Cukup. Nah, inilah yang pertama. Kalau mau 7 juga nggak apa-apa. Letakkanlah di mana karena ini nggak ada aturannya masalah ini. Kadang-kadang kita mikir kan tali ini, no? Kita kebanyakan mikir itu takut nggak sama dengan yang dibuat oleh para pendahulu kita. Padahal nggak ada aturan yang khusus tentang ini, tapi kita juga takut gitu. Ya. Panjang talinya berapa tuh, Ustaz? Ya sekira-kira nutupin bisa disimpul ketika sudah ditutup bisa disimpul dan gampang dibuka. Tapi kalau lebih enggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke. Nah baru disusunlah. Kecil ya? Ini kecil ya? Nah, ini ada yang udah disambung. Disambung. Sebenarnya coba kita buat satu aja dulu. Kalau ini kita anggap 2, ini nggak disambung ya Pak ya, jadi kita anggap 2. Ini, kemudian panjangnya juga nggak mesti sama ya Bapak ya, tapi kan kalau sama rapi. Gitu. Nah secara asal dia begini, ini loh ya asalnya, lapis 3 aja, tapi kan nggak bisa. Coba satu orang tidur di sini, kita bungkus, nggak dapat. Ini kayaknya lebar 90 ini, 90 cm. Apalagi kalau saya, ya jelas sudah nggak dapat. Yang paling kurus pun kayaknya nggak dapat nih. Ada coba yang mau coba tidur di sini. Ya, salah itu, agak turun dia. Itu kan di atas kepala seharusnya kata. Gitu. Pun dapatnya sedikit kuncung. Oke. Nah, gitu. Sudah. Kita anggap sedekap lah ya. Kadang enggak. Dapat kan? Dapat. Ini yang kurus ini. Kalau lagi yang besar. Oke. Gerak-gerak sendiri. Tapi kalau Bapak punya kain yang lebar ya Pak, ya nggak apa-apa. Jadi jangan seperti yang saya katakan tadi, jangan fokus sama kain yang beli ke pajak ya ke bahasa kita ya. Pajak terus bilang untuk kain kapan? Nah dikasih lagi kayak gini. Sementara ini juga nggak mencukupi. Disambung nggak masalah tadi saya. Disambung nggak ada masalah, tapi hitungannya 1 lah. Hitungannya 1. Hitungannya 1 kalau disambung. Jadi 1. Ya, jadi sekarang seperti yang saya katakan ada cara yang dibuat orang. Ini kita anggap 1 yang bawah ini ya. Ayo tali-talinya nih yang penting dipegang supaya jangan bergeser. Nah, dibuat orang begini. Yang dibuat di Medan ini kebanyakan begini. Nah, ini di sini. Harus pas di tengah nanti ditimpa mayat. Nah, ini. Baru satu lagi ditaruh di atasnya. Kita anggaplah seperti ini ya, kita anggap ini. Karena pada dasarnya 1 aja sudah, yang penting mencukupi. Nah, umpamanya begini. Nah, gini. Nah, inilah yang banyak dibuat.
untuk mengakali tadi. Nah, tapi kalau menurut saya ini masih 2 lapis tetap. Tapi kebanyakan di Medan begini caranya. Nah, jadi bapak-bapak mau kalau mau dianggap ini masih 2 lapis, ya buat lagi. Kalau menurut saya ya, kalaupun mau buat teknik yang seperti ini, buat lagi 1 lapis di atasnya seperti yang di bawah ini, baru 1 lagi, 1 di tengah kayak gini nggak apa-apa. Nah, tinggal itu. Kalau nggak dilapis, lihatlah, nampak itu bunga keramiknya aja nampak. Apa nggak nampak nanti wajah orang, hidungnya apanya kan nampak nanti dari luar. Namanya nanti nampak. Nah, oke, jadi lapisan pertama sebelum ditimpa tadi dengan ini, disiramilah minyak wangi atau pewangi apapun, kapur barus pun boleh. Tapi ada pedagang minyak wangi ini. Nanti dia buah jabularis nanti nih kan. Nah, kalau semuanya silakan coba. Ada yang tidur di sini? Jadi relawan tadi. Nah, kalau kayak gini ya ini sedapatnya lah. Ini dapatnya. Kapas nanti sebelah mana Ustaz? Apa sebelum dimasukkan dulu mayatnya atau bagaimana? Kapas tadi ada urusan Sawat dulu. Oh ya, bentar ya. Ini ngukur ya. Kita ngukur. Ya, boleh. Taruh dulu. Untuk ngukur. Ya, ini karena kurang di tengah. Nah, tentang ini boleh dia nggak usah digulung, ditimpakan saja. Mana kanan? Saya lupa. Ya, ini kanan. Nah, berarti kiri lu taruh ini. Kanan gitu ya. Nah, gini aja pun boleh. Ikan kau nggak? Iya. Nggak ada masalah. Gulung. Yang betul-betulan. Megap deh. Oke. Nah, berdiri. Oke. Nah, jadi setelah tadi kita ini, itu biasanya kalau yang dibeli mana kapan? Nah, ini ada dia yang memang berbentuk kayak bantal. Kalau beli yang paketan, mubarak yang terkenal kan. Itu ada yang memang apa? Maka letakkanlah di kepala yang memang kayak bentuk bantal itu. Nah, yang kedua, yang paling penting, mana tahu kapasnya nggak banyak. Kalau kapasnya banyak, lo bentang aja nggak masalah. Tapi jangan lupa, yang paling penting untuk yang di atas nanti daripada yang di bawah. Baru yang kedua, letakkanlah di bagian buduburnya, bagian ini ya, pantatnya. Jadi yang pertama tadi, kalau ada, biasanya sudah ada di itu dibentuk kayak bantal, nah, taruh di kepalanya. Nah, ini kira-kira di pantatnya, karena supaya itu kalau nanti keluar maka dia sudah terhalangi. Nah, biasanya untuk ini boleh yang ininya di atas, boleh juga di bawah. Namanya ini di yang ininya. Baru ini yang paling penting. Tapi kalau banyak kapasnya, tapi ingat ya, atasnya nanti harus juga, bahkan lebih penting atasnya. Kalau yang bawah, kepentingan kita cuma yang di sini. Kalau kenapa yang saya katakan yang di atas itu lebih penting? Karena kalau yang bawah nanti dia terlapis dengan ini, kan berlapis-lapis ini yang bawah, jadi nggak bayang lagi. Tapi kalau yang atas nanti itu ada kemungkinan cuma 1 lapis, sehingga nanti ini udah bisa dipahami ya. Mana tadi yang jadi jenazahnya tadi? Jangan lebih jelek nanti malam. Ya, lebih bocor. Nah, ini nah, biasanya ada talinya dari tali itu juga diikatkan. Nah, ini juga. Nah, ini apakah sebelum ditutupkan dikasih kapas dulu? Tapi ini prinsipnya nggak boleh melihat ya. Kalau terlihat ya boleh buat, jadi buat dalam keadaan tertutup. Atau setelah ini dikasih kapas juga nggak apa-apa. Tapi kalau nggak, dikhawatirkan nanti ada yang keluar dari, kan kita nggak tahu, saya
nggak ngerti kedokteran kan, tapi dalam kitab-kitab itu ada mengisyaratkan ada kemungkinan bisa keluar lagi sesuatu itu dari. Jadi maka adalah kapas. Maka tutuplah lubang hidungnya pakai kapas ya, diapa sendirilah. Nah, juga dibuat. Tutup juga lubang telinganya gitu. Nah, matanya agak pakai kapas sedikit. Tapi yang sebenarnya depan tuh bisa juga nggak usah. Kenapa? Karena nanti ada yang besar, waktu mau ditutup udah taruh aja gini. Yang besar itu. Kenapa? Pokoknya ini gini, taruhlah kapas banyak-banyak ini. Ininya nih. Kenapa perlu di kapas banyak-banyak? Karena nanti dia ini kan membayang. Membayang ini kalau bayang dia kan. Tidak ditutupi kapas. Nah, apalagi seperti yang saya katakan, saya punya pengalaman yang meninggal tuh ini dia nggak bisa lagi diluruskan. Wah, ini nanti waktu ditutup udah makin ini nampak gitu. Karena pakai hitam dia itu, pakai kulitnya pas sekali, banyak perlu taruh kapas banyak. Nah, setelah tadi ini dari kapas-kapasnya dari segala macam gitu kan, lah gitu kan. Kalau dalam pelajaran kita dari guru-guru kita, yang paling penting dikasih kapas itu persendian. Nah, ini kalau dia belum tegang, kalau udah tegang dia, kalau tadinya udah gini aja, tapi kalau belum tegang ini diikat. Diikat supaya jangan nanti lepas lagi. Diikat pakai kayak nah, kalau guru-guru kita dulu lah ngajarkan ya, itu persendiannya lah, nih kan, persendiannya di sini, ini. Baru setelah itu kita tutup. Tutup tadi bisa dengan cara begini. Nah, itu bisa juga dengan cara ditemukan ujungnya. Simetris ya, karena nggak di tengah tadi. Makanya untuk naruh kain kapan ini pun perlu yang biasa. Saya aja pun yang biasa aja gitu, karena ini kan nggak simetris ini. Nah, ini boleh dia dilipat. Tadi kayak pertama tadi boleh dia semua dilipat gini. Ya, satu arah, boleh satu arah begini. Nah, begitu nyampe sudah. Karena kalau dipaksa lepas dia yang bawah lagi. Lepas lagi bawah. Ini. Gini. Biasanya orang mau nyium yang terakhir katanya gitu kan. Walah sedikit gini. Mayatnya ada yang mau nyium kayak ini, kayaknya belum punya istri nih. Yang nyium malah mimpi buruk. Nah, ini bisa jadi juga ada teknik yang diajarkan guru saya juga dulu. Dia berseberangan. Jadi mau gini kan. Yang bawah ke arah kemari, yang atas ke arah kemari. Enggak apa-apa, ini cuma tekniknya. Nah, kalau yang gini lebih selamat ya kalau mau ketat. Kenapa? Karena ini terkunci dari sini, jadi nggak takut ininya tertarik kali. Tapi yang gue tetap bisa terangkat juga. Tapi kayaknya ini lebih terkunci gini. Daripada tadi kalau searah, sur gitu, lepas bawah. Nah, setelah itu, ya, nampak kali kan? Kalau tidak ditutupi kapas, nampak sekali dia. Oke, sampailah ke atas. Nah, dan ini ya sudah. Diikat, toh nggak ada aturan khusus, tapi nanti dia merengnya kemana? Di sini kan, maka simpulnya di sebelah sana. Ya terserah aja, nggak ada aturannya, orang memang nggak ada aturannya tentang tali ini, nggak ada apa-apa. Nah begini ya, nah, sehingga nanti ketika dia dimerengkan, itu gampang nariknya di sana.
Oke, aduh saya pula yang megap-megap karena di bawah ya kan. Oke, ada pertanyaan sampai sini, Bapak-bapak? Jadi kalau bilang ini wajahnya emang harus buka. enggak. Yang penting ditempelkan. Walaupun enggak dalam keadaan berkain itu ditempelkan enggak apa. Bahkan itu enggak ditarik pun enggak apa-apa. Masalahnya nanti jadi bingung masyarakat sekampung. Hati-hati kalau jangan keluar malam ya kan. Malam enggak dilepas. Nah, kalau dilepas pun dikubur aja. Kalau dibawa nanti dicuri orang lagi untuk nuntut apa sama Gus Samsudin. Kalau perempuan nanti ada bajunya, nanti kalau situ ada bajunya. Coba tunjukkan nanti. Itu jilbabnya kayaknya. Mana bajunya? Ya, kalau perempuan sebelum dia yang 3 lapis itu dia pakai baju, ini. Baju. Oke, dipakai bajunya. Tuh, pakai sarung. Pakai kerudung ini yang saya sebenarnya belum pasti ya bagaimana hukumnya. Tapi kita bilanglah pakai kerudung lalu dibungkus yang 3 lapis ini. Kalau Enggak. cowok kan diikatkan. Kalau bajunya itu nanti tadi di dalam dia dipakaikan dulu aja. Kalau cowok Enggak ada diikat, enggak. Yang penting tutupan saja. iya. Makanya kalau kain yang tipis-tipis ini peran daripada kapas sangat penting. Kalau tadi bunga desa yang meninggal sempat bayang-bayang pusing kepala bapak-bapak yang angkat. Ya kan? Ini kadang-kadang kita kalau kita ngomong gitu pikiran Ustaz ini jorok kali. Enggak, itu kan kenyataan aja gitu. Kenyataan aja. Jangan ditutup-tutupi, sama-sama laki-laki kok. Ya, oke. Jadi bajunya kayak gini aja. Jangan ditempa pakai apa? Oke, ada dibuka Pak, panasan mungkin dia. Coba perhatikan orangnya. Nah, jadi sekali lagi masalah letak kain kapan ini adalah tidak mengapa, pokoknya dia tertutup mayat itu. Kain kapannya nggak mesti lama, nggak mesti baru. Boleh kain lama, boleh kain baru. Boleh kayak ihram tadi Ustaz. Boleh kain ihram, pokoknya selimut umpamanya di rumah masih bagus, lebar kan selimut kan, mainkan gitu. Jadi nggak harus warna putih Ustaz ya. Warna putih sunnah, disunahkan warna putih, tetapi warna yang lain boleh. Disunahkan 2 kain putih dan 1 kain putih yang bergaris. Nah, kain putih yang bergaris ini macam mana bentuknya? Nanti tanya sama orang Yaman. Kayak mana kain putih bergaris seperti yang di hadis Rasulullah itu, kainnya kayak mana? Itu Ustaz, kalau sekiranya ada kain itu letaknya di mana? Di luar atau di? Pokoknya satu aja. Satu aja. Kayaknya karena itu diriwayatkan kemungkinan besar dia di atas, artinya kelihatan gitu kan. Kalau dia di bawah kan nggak kelihatan. Berarti perawinya mungkin orang dalam kan gitu kan. Artinya yang menginformasikan. Tapi kalau nampak dia oleh orang banyak berarti kan. Kalau sewaktu Rasulullah meninggal, dia itu yang kain Yaman tadi itu jadi penutup wajah dia. Jadi waktu Rasulullah meninggal kan dia dibaringkan kemudian tutup. Maka kain Yaman itu menjadi penutup wajahnya. Begitulah riwayatnya ketika Abu Bakar datang, maka dia lihat Rasulullah dibentangkan, ditutup dengan kain dan wajahnya ditutup dengan kain Yaman itu. Kain bergaris dari Yaman. Nah, saya belum tahu kalau kain bergaris dari Yaman. Pokoknya umumnya kalau di masalah kita begini, ini adalah satu teknik yang supaya mensiasati kain yang tidak cukup tadi, yaitu dengan ditaruh bawahnya itu. Ada juga yang mensiasatinya dengan mereng. Pakainya kemudian dibuat mereng, nanti timpa lagi, merengkan lagi, jadinya 6 kayaknya. Jadi 1 sama yang mereng itu dihitungnya 1, supaya itu semua untuk menyiasati agar cukup, karena kainnya masih. Makanya saya nggak tahu kain ihram itu berapa lebarnya, tapi kayaknya cukup lah itu kan. Karena kan memang dililitkan kan. Dia pun memang dililitkan. Kalau kain, saya punya pengalaman juga, itu istri
pernah beli kain bahan handuk putih, bahan handuk. Memang ya dia jadinya ya apalah, kayak handuk itulah, ada kayak babat itu kan. Nah itu juga lebar. Nah kalau itu untuk bungkus mayat bisa. Nah saya kalau sama teman-teman yang berbisnis seperti ini, saya bilang kainnya yang lebar lah sama yang tebal, tapi jadi mahal. Beda 300.000 dia sama yang biasa. Kalau rata-rata kalau ikhwan-ikhwan kita yang pengajian yang membuat usaha itu, dia udah cari kain yang lebar dan tebal. Nah, bagusnya pesan sama mereka lah. Tapi kalau yang di umum, apalagi yang dipajak, ya ini 90. Kalau yang di Mubarak kayaknya lebih lebar dari ini. Tapi tetap juga nggak bisa kalau mayatnya gemuk. Kalau mungkin kayaknya di Mubarak lebih lebar dari ini yang di Mubarak. Oke, sudah ada lagi kira-kira? Kalau ini Ustaz, kalau kain kafan ini apa perlu kita istilahnya mengetahui panjang mayat atau bagaimana itu pada saat pemesanan kain ini? Ya, kalau kita mau pesan ya tetap. Pokoknya berapa mayatnya? 170. Ya, biasanya lebihkan 50 cm atas, lebihkan 50 cm bawah. Nah, jadi kalau 170 menjadi 270. 270 setengah ke atas, setengah ke bawah. Karena dia mau dilipat nanti agak lebih pendek dia jadinya. Oke, ada lagi kira-kira? Yang kalau kayak pempes ya sejauh ini kita harus minta fatwa ulama nih, karena kalau yang ini kan sudah biasa, berarti ulama tahu diam saja kan, berarti sekutu alamatul ridho lah kayak nggak bisa kan. Tapi kalau kita punya pempes kan harus ada perhitungan-perhitungan yang lain, seperti bahan pempes itu dari plastik kan gitu kan. Nah, kalau memang enaknya ya iyalah kan, tapi kalau maksudnya anak nggak bisa menjawab, kita harus minta fatwa mungkin dari majelis ulama kan gitu kan. Mana itu, karena asalnya dia nggak ada sebenarnya, itu sifat menjaga saja, berhati-hati terhadap kalau keluar kotoran, sama kain yang tipis itu bisa jadi akan membayar. Oke, ada lagi? Jadi apa itu Ustaz? Kalau kita kan mencium orang meninggal itu tadi kan boleh cium kan? Adakah kata-kata atau doa yang bisa disiksa apa? Kalau yang sudah meninggal, kalau dia menjelang meninggal tentu laki mau kan, artinya la ilaha illallah, supaya dia mengikuti baik dalam hatinya, dalam pikirannya, kalau bisa dia mengucapkan bagus. Nah, sedangkan kalau orang meninggal tetap Allahumma ighfir lahu. Kita melihat utamanya doanya ya Allahumma ighfir lahu. Kayak doa sholat itulah doa yang utamanya ya. Ada pun mendoakan yang lain-lain yang lebih banyak dari itu nggak apa-apa. Toh doa mayit itu banyak kan, kita yang hafal Allahumma ighfir lahu aja. Nah, adapun kalau dia untuk anak yang belum akil balik, itu kalau kita pelajaran sholatnya dia nggak Allahumma ighfir lahu. Kenapa? Karena asumsinya dia belum berdosa. Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan, itu aja. Karena dia nggak Allahumma ighfir lahu, dia nggak belum berdosa. Dari mulai janin sampai sebelum akil balik dia nggak pakai Allahumma ighfir lahu, karena dia nggak belum. Oke, itu sudah masuk bab sholat ya. Ini sekarang bab ini. Tadi kan ada kadang-kadang kita nggak spam satu lapis atau dua lapis, tapi intinya kan prinsipnya tertutup gitu ya. Tertutup karena satu sudah mencukupi, sunnahnya 3 itu yang kita kemudian apakah kainnya 3 sudah cukup atau mesti cukup 3 lapis, karena ya itulah yang bawah kan jadinya kayak 2 jadi 1 kan gitu. Prinsipnya tertutup lah ya. Prinsipnya semua. tertutup semua. Maka lebih diutamakan kita cari kain yang lebar dan tebal supaya nggak ada keraguan lagi. Udah timpakan 3, taruh mayatnya, tutup, nggak ada lagi kita. Ini udah 3 apa 2. Kalau gini kita kadang-kadang mikir ini 3 apa 2 hitungannya kan gitu kan. Nah, kalau dia lebar, saya kira itu perlu apalah, perlu juga dibisniskan, karena itu bisnis yang menolong umat. Karena sampai sekarang gini-gini aja gitu. Kita dikasih tugas mengapa nih, kita bingung aja nih kayak gini. Mana ini kan? Kita kan merasa bersalah ketika dia membayang gitu kan. Dia membayang gitu, kita merasa yang kita yang petugas yang merasa bersalah. Padahal kainnya bukan kita yang cari, tapi kita yang petugas yang merasa, aduh, bayang pula ini kan gitu kan.
prinsipnya. Kalau kapasnya banyak, nggak masalah, itu pasti nggak nambah lagi, tutup semua. Kalau sekarang kayaknya akhir-akhir di kapasnya banyak kali. Pengalaman saya yang belakang kapasnya tutup cukuplah untuk nutupi mayat itu semua. Sehingga ketika kalau dulu kayaknya tipis, kapasnya juga terbatas, wah nampak itu. Udah ikut pelatihan berarti Pak? Ya? Udah ikut pelatihan pengusahanya? Oh, udah ikut pelatihan. Tuntutan masyarakat ya kan? Jadi Ustaz, proses pengantaran tadi kan sudah dijawab kan, nggak ada itu al-fatihah dan berhenti sementara. Terus apakah ada memang pengucapan la ilaha illallah? Nggak ada. Terus dipayungi Ustaz? Nggak ada. Kita kan ucapan la ilaha illallah itu muncul karena setelah nengok sinetron Ajab tadi. Dulu nggak, waktu kita kecil nggak tahu itu, nggak ada itu. Itu gara-gara nengok sinetron Ajab tadi itu di Indosiar. Nah, jadi ikut-ikutan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak ada ya. Itu karena itu. Sama dengan perempuan sekarang ke kuburan. Itu gara-gara kalau dulu di Medan udah bersih nggak ikut ke kuburan. Perempuan. Sekarang udah mulai lagi. Nah, sama kayak baju hitam. Wah, sekarang kayaknya keluarga korban sibuk nyari baju hitam. Kalau ada anggota keluarga yang meninggal, sibuk cari baju hitam. Nah, kalau perempuan nggak apa-apa, baju hitam itu memang baju gelap itu utama bagi dia kan. Kita laki-laki kan lebih disukai memakai baju putih kalau ada kan gitu kan, dalam segala keadaan lebih disukai pakai baju putih. Terus Ustaz, sudah dimasukkan dalam jenazahnya, baru memang disunahkan Pak lucu dulu sebelum itu. Enggak. Kan makanya saya katakan dari tadi ya, sudah kesekian kali ini bahwa enggak dibuka pun enggak apa-apa, termasuk talinya enggak dibuka juga enggak apa-apa. Masalahnya kalau talinya enggak dibuka, itu sudah jadi kepercayaan masyarakat yang bisa membuat heboh. Masyarakat kan dibuka, diajarkan dulu. Oh, enggak ya. Jadi azan adalah untuk memanggil dan memberi tanda waktu sholat. Adapun kita mungkin lah ya, kita bukan ahli fikih, tapi nanti kalau marah juga kan. Itu kan dalilnya dikiaskan dengan orang lahir. Pertama, azan untuk orang lahir itu berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak sahih. Jadi ada yang mengatakan itu sunnah, ada yang mengatakan itu bid'ah. Nah, ya itu nggak apa-apa, itu perbedaannya biasa kan. Nah, jadi yang berpendapat bahwa mengazankan bayi itu sahih, dia bilang sewaktu manusia datang ke dunia diazan, disunatkan untuk diazankan. Maka ketika dia meninggalkan dunia juga disunatkan diazankan. Itu kias, jadi tidak ada dalilnya sebenarnya, tapi dia mengkias dengan itu. Kalau menurut saya nggak cocok. Dia ibadah ini kan kalau nggak ada keperluan ngapain dikias? Kalau nggak diazani kenapa? Masalah kan? Yang dikias itu kan kalau ada keperluan. Indonesia kalau zakat pakai kurma, gawat lagi dah. Nggak jadi zakat itu kan? Nggak terselenggara zakat itu. Maka dikiaslah dengan beras. Kenapa? Sama-sama makanan pokok. Kalau yang dia bisa terlaksana itu nggak boleh dikias. Gitu. Nah, umpamanya apa? Kalau berdoa sebaiknya rukuk dan sujud, dikias sama sholat. Macam gini, ada teman tetangga kan, dia ceramah. Doa berjamaah itu lebih baik 27 kali daripada doa sendirian. Dalilnya katanya dikiaskan dengan sholat berjamaah. Ya ngapain, nggak ada keperluan. Kias itu kalau ada keperluan. Kalau nggak ada keperluan kok dikias, itu kurang kerjaan gitu. Kalau gitu gawat lah nanti kita. Gawat lah semua bisa nanti kita kias. Apalagi haji berjamaah lebih baik ya. Memang haji nggak pernah sendirian ya. Oh nikah berjamaah lebih baik ya, daripada nikah sendirian. Ya kacau lah kalau nggak ada keperluan. Kias itu dipakai ketika ada kekosongan hukum, bahasa anak hukumnya. Ada keperluan yang tidak bisa terlaksana sesuatu itu, padahal hukumnya ada. Maka dicarilah kiasnya. Kiasnya. Kalau orang kok ditengok kalau minum makan ganja teleng-teleng kan gitu kan. Ini nggak boleh lah, agama kan merusak asal diminum mabuk gitu kan. Berarti apa hukumnya? Ada pula zaman Rasulullah ganja kan gitu kan. Nah, barulah dicari apa kiasnya ganja ini. Oh khamar, karena sama-sama merusak akan. Nah gitu, kalau ada kebutuhan baru dia dicari kiasnya. Kalau nggak ada kebutuhan janganlah dikias. Sama kayak tadi mengajarkan. Nggak ada kebutuhannya, nggak diajarkan juga nggak apa-apa. Tapi ya macam mana lah, makin sering muncul di TV pula. Terutama sinetron tadi ya kan. Semalam ada Ridwan Kamil, semoga Allah mengampuninya kan.
Allah juga gitu kan. Muzammil pula kayaknya ngajar ya kan. Ah itu katanya kan. Itu celananya cingkrang juga yang ngajar katanya gitu kan. Udah jadi panjang ceritanya. Oke, ada lagi kira-kira? Enggak mesti. Enggak mesti dibuka. Jadi Ustaz, yang kakinya nggak bisa ditekuk itu dikafankan langsung ini. Iya, memang nggak bisa lagi. Berarti nggak usah kita giniin lagi. Nggak boleh, nanti pecah ya. Kalau dia mematahkan tulang itu haram. Ya kayak gitu ya. Jadi nampak lumbung gitu aja Ustaz. Iyalah. Dilapisi kapas tadi lah ya. Iya. Itulah makanya sebisa mungkin secepatnya kita urus dia supaya jangan jadi fitnah gitu, jangan jadi cerita-cerita. Oh, si Anu itu katanya begini begitu. Nah, tapi perlu diingat bahwa memandikan dan mengkafani, termasuk mengkafani itu juga ya kena hukum kayak memandikan tadi. Artinya yang laki-laki yang mengkafani ya laki-laki, perempuan yang mengkafani ya perempuan, karena itu kan termasuk ngurus aurat dia juga, nyenggol-nyenggol dia juga. Jadi walaupun dalam hal ini tentu ada kelonggaran-kelonggaran ya. Kalau mungkin ada bantuan dari mahram-mahramnya. Tapi kalau bisa ya sudah disamakan aja lebih aman gitu. Laki-laki laki-laki, perempuan perempuan sudah. Dan yang nggak boleh ditonton. Jadi ada di dalam hadis itu juga ada yang disuruh untuk menutupi. Di sini ada yang disuruh menutupi pakai kain gini, tapi orang nonton di atasnya gini. Betul kan? Kita kan ada itu yang megang kain tuh. 4 orang itu di ujung megang kain gini kan. Tapi orang baris nonton kayak gini. Jadi bukan kayak membatasi pandangan, membatasi penonton jangan masuk ke lapangan aja gitu, kayak nonton mau adu penalti di kampung. Dibatasi kayak gitu ya. Tapi nonton gini gitu. Ya. Nah, itu juga diusahakan kalau bisa di kamar sehingga tidak jadi tontonan. Jadi karena nampak satu aib aja kemudian jadi bahan cerita, dan yang diajak membantu itu kalau dia bukan saudara atau famili, yakinkan itu juga orang yang bisa menjaga mulutnya supaya jangan sebar cerita gitu ya. Oke. Ada satu lagi Ustaz, kebiasaan di masyarakat menghindarkan cermin itu. Katanya nggak boleh ada cermin, kalau ada kadang-kadang ada cermin kok nggak pamali katanya. Ya, itu nggak ada lah, karena di zaman Nabi juga cermin juga barang yang jarang-jarang peroleh gitu kan. Memang ada cermin, intinya ada doa bercermin, tapi nggak kayak kita sekarang lah cermin ada di mana-mana, itu masih barang mewah lah dulu cermin itu. Jadi nggak ada seperti itu. Ya, jadi nggak boleh kucing ada di situ gitu lah. Ya, dibangun katanya gitu kan. Ya. Jadi kalau masalah kayak gitu itu jelas nggak ada ya. Tapi kalau umpamanya jangan dikasih kapur baru supaya jangan dekat semut, nah mungkin gitu kan, supaya jangan dekat binatang-binatang yang kecil yang merusak, nah itu masih. Tapi kalau dilompati kucing nanti mayatnya bangun, ya kenapa nggak dilompatkan aja biar bangun gitu. Capek-capek kita nangis-nangis gitu, suruh lompati aja dia bangun. Alhamdulillah Pak, Bapak bangun lagi gitu kan. Nah, ya. Ya memang saya pikir itu udah nggak ada lagi, karena itu kami dulu tahunya dari layar tancap ya kan. Oh iya. Kok sekarang anak sekarang tahu gitu. Dulu kami tahunya dari layar tancap itu film pocong. Oke, habis kayaknya nih. Nah, jadi tentang menyolotkan tadi, ya tidur lagi deh. Nah, umpamanya kita ingin anggap aja menghadap kiblat kan. Kalau laki-laki berarti posisinya ini deh. Sejajar Kepala. Kalau perempuan ini. Kalau nanti ada perempuan, nah, di sana kita duduknya kita di kepala laki-laki, berarti perempuannya agak naik ke atas. Jadi diutamakan kalau masih bisa ke sana terus dia. Kalau banyak ya Ustaz. Nggak mau lagi ya udah sini. Sampai yang penting satu lah yang mau. Kalau bisa sana aja memang. Yang disusunnya itu berdasarkan yang paling dekat dengan imam. Nah, ini namanya baru ini itu laki-laki. Laki-lakinya banyak, yang paling dianggap terhormat. Jadi kalau misalnya satu keluarga, si bapak, baru si abang, si adik, baru si istri, baru terus. Nah, kalau
Ini banyak yang apa ini? Oh, Pak, kalau kebetulan temannya yang terlihat tolonglah dibilangi. Karena kalau dibilangi waktu mau menyolatkan itu kan takut kehormatannya kayak mana gitu. Pak, atau dari jauh gitu. Penuh orang rame, Pak. Saya Pak. Nah, gitu ya. Nggak enak gitu. Dan saya sudah beberapa kali menjumpai pada posisi yang salah. Kayaknya sepele tapi. Jadi kalau nanti waktu menurunkan di kuburnya dari arah kaki. Jadi kalau mau ini nanti posisinya begitu dari sini masuk. Lalu ditampung. Jadi dari arah kaki. Kebanyakan kita dari arah samping. Karena dianggap lebih enak. Jadi sunahnya itu dari arah kaki. Untuk masukkan main itu nggak ada bacaan-bacaan lagi Ustaz ya? Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ditutup. Saya kira kalau itu dianggap dari bagian sunnah itu enggak, tapi kalau mau ya silahkan, namanya ada orang kerja di bawahnya, ada apa, supaya jangan panas ya nggak apa-apa, tapi jangan ada anggapan bahwa itu harus begitu, karena itu enggak ada. Jadi artinya kalau kita ini memang banyak yang sebenarnya nggak masalah sih, macam-macam dipayungi. Kalau memang itu, tapi kalau mayatnya udah meninggal ya kan. Kalau mayungi orang yang ngangkat itu nggak apa-apa gitu, mayungi orang yang ngangkat. Nanti yang ngangkat pula yang mabuk, kok pikir aku udah mati kan ya kan. Nah, tapi kalau mayungi mayatnya itu apa kan dia juga enggak. Kalaupun itu waduh, asalkan jangan dikaitkan dengan agama dan jangan dianggap mesti begitu. Enggak apa-apa, tapi kalau sekarang kan sudah dianggap kayak harus kayak gitu, sehingga disiapkan secara khusus. Nah, ya kalau payungnya khusus gitu. Ya payung yang ada kan nggak apa-apa, yang penting jangan gudang garam. Gudang garam mempromosikan rokok. Ya. Kepalanya memang sebelah sini kan. Nggak apa-apa. Kemarin nggak masalah. Nggak masalah, cuman waktu dikubur nanti ya, dia kan ke arah apa namanya? Wajahnya nanti mau dihadapkan ke arah kiblat. Sholatkan. Hah? Sholatkan tadi kepalanya mesti arah sini. Kiri atau kanan atau kerasan. Oh, enggak, kalau dia sebenarnya kan kalau ini kita arah kiblatnya kan sini. Ya sebenarnya sini sih. Namanya kita kan mengarah kiblat. Kepalanya berarti sebelah sini. Kanan. Iya, iya. Iya. Nggak boleh belah kiri. Enggak, karena dia sesuai dengan nanti ketika mau dikuburkan nanti. Oh, gitu maksudnya. Iya. Ya, jadi di arah seperti itu. Apakah terlarang kalau dia terbalik? Saya pun nggak tahu. Tapi yang berlaku yang dituntunkan begitu. Ya. Ya. Itu penasaran juga tuh yang jemaah itu ngangkat. Ustaz, mana sana? Tandanya dia salah apa? Enggak salah. Enggak tahu dia mana. Ustaznya lupa dia. Ustaz, kepalanya sana Ustaz gitu enggak. Bapak salah enggak gitu negurnya. Ya. Salah kepalanya situ Pak Ustaz. Dia salah ini. Salah posisi Salah dia. posisinya. Oh, bukan salah posisi mayatnya, betul. Betul, Tapi dia salah ustadznya mayatnya. Oh ya. Ya bagus kalau berani ingatkan. Ustaz, kepala sana. Kita mau mengingatkan, nanti ustaznya merasa tersinggung pula. Aku udah capek-capek ke Timur Tengah katanya kan. Gara-gara ini aku dipermalukan. Dan takut juga kita. Padahal bagus tuh kalau berani mengingatkan. Orang Indonesia ini kan segannya banyak kali. Segan. Sampai ngangkat. Oh, dia bagusnya kepala duluan. Kepala duluan. Nah, ini memang masalah kepala kaki ini, kita istilahnya itu menghadap itu pun jadi bingung. Macam orang yang baru meninggal, itu kan disunahkan dihadapkan ke arah kiblat. Ada yang bilang wah kalau kan cuman aja menghadapkan ke arah kiblat. Berarti kan kakinya ke arah kiblat kan? Ada yang protes, wah nggak sopan lah masa kakinya ke arah kiblat. Nah, akhirnya dia kepalanya pula yang ke arah kiblat. Kita pikir ya udahlah, mana yang namanya kita menafsirkan itu ya, menafsirkan ke arah kiblat itu kayak mana gitu. Kalau saya ya menurut saya ke arah kiblat itu ya selonjornya ke arah kiblat. Gitu. Tapi ada juga yang berpendapat katanya nggak sopan tuh katanya gitu. Tapi kalau saya namanya ke arah kiblat ya selonjornya itu yang kakinya itu yang ke arah kiblat. Kok bahasanya gini? Iya. Bukan wajahnya, bukan wajah Umi pas Mereng yang tadi itu. Bukan, maksudnya waktu tadi di rumah. Waktu di rumah, waktu orang bertakziah.
dia letak mayat itu dianjurkan juga diarahkan ke kiblat. Kalau kita kan enaknya posisi rumah kayak mana kan gitu kan. Jarang kita tuh paskan untuk ke arah kiblat. Tapi sebenarnya ada anjuran untuk mengarahkan dia ke arah kiblat. Nah, ketika kita mau mengamalkan itu kita terlibat perdebatan lagi. Ada yang katanya di arah kiblat itu kakinya, ada yang mengatakan arah kiblat itu kepalanya. Kalau menurut saya ya kakinya lah. Nah, kalau bapak-bapak tidur kan ada anjuran juga ke arah kiblat. Yang mana yang ke arah kiblat? Nah, oke lah. Jadi masalah-masalah seperti ini itu adalah masalah yang ya longgar saja. Yang penting ada niat kita. Ini loh yang kita pahami itu begini. Saya dulu belajarnya juga. Ya kalau saya belajarnya selonjornya yang ke arah kiblat. Tapi diprotes orang. Kampung saya ngajarkan gitu. Waktu saya datang ke kampung saya dibilang orang, oh, yang kemarin diprotes tuh sama bapak itu, bapak sopan tuh, mayatnya gitu, kakinya diarahkan ke. Udah capek lah kayaknya. Atau saya yang capek? Kayaknya udah pada capek. Jadi kapan tadi lebih bagus di kamar gitu Ya? Di kamar aja biar nggak terlihat semua. Ya kalau kamarnya longgar dan bisa ya di kamar di atas tempat tidur kita bagus. Karena biasanya kalau di ruang tengah kan Jadi tontonan. Terutama apalagi kalau kita memang udah tahu lah ini saudaraku ini memang ada cacatnya gitu. Yang kalau nanti kelihatan orang gempar nanti sekampung ini. Nah, ya udah yang selama ini dia tutup-tutupi. Waktu hidup dia nutup-nutupi gitu kan. Tiba-tiba begitu waktu meninggal kelihatan jadi bahan cerita gempar sekampung. Ya, kalau laki-laki sebenarnya nggak banyak sih. Biasanya yang bisa membuat gempar itu kalau terkait dengan auratnya saja. Nah, kalau perempuan rame lah, asal jelek sedikit jadi cerita kan gitu. Kalau laki-laki biasanya asalkan yang bisa gempar itu karena kalau laki nggak ada yang tutup-tutupnya, biasanya yang tutupi ya yang bagian yang sensitif aja. Itu teknis ya. Itu masalah teknis yang dihindari agar orang jangan nonton. Walaupun memang sudah menjadi satu keumuman bahwa di masyarakat kita ini penyelenggaraannya dari awal sampai akhir nonton orang. Termasuk kalau nyolat jenazah di rumah juga banyak yang nonton daripada yang nyolat. Kalau sholat jenazahnya di rumah, kalau di masjid penontonnya tinggal di rumah. Tapi kalau dia diselenggarakan di rumah, ramian yang nonton daripada yang ikut nyolati gitu. Ya, terima kasih. Oke, kita coba. Jadi katanya kalau orang yang mati itu boleh ditumpah di dalam kubur. Itu yang lahatnya seperti apa? Oh, kalau menimpa, kalau dia rame-rame di dalam kubur, itu kan sebuah keterpaksaan. Itu biasanya nggak dibuat lahatnya. Dia buat aja besar gitu, kemudian disusun mayatnya, dan biasanya itu kalau kan bencana ya, itu biasanya pun pakai bulldozer. Nimpanya pakai bulldozer, walaupun ya kita nengoknya miris, tapi macam mana? Kalau macam di Aceh itu dulu puluhan ribu ya dibuat ada di Aceh lah yang jelas ya, dibuat aja kayak besar gitu kan, disusun mayatnya, udah disusun yang ngurut pun bulldozer. Memang saya nggak lihat ditindas, tapi saya pikir sila itu ditindas gitu. Orangnya nggak ada, relawannya cuma NPI doang waktu itu kali ya kan. Yang lainnya juga, yang lainnya mau ke Aceh mau, kenapa? Bayangkan, yang dibayangkan bukan ngurusi jenazah itu, yang dibayangkan 4,5 juta kalau nggak salah itu bayaran relawan. Itu waktu itu 4,5 juta katanya kan. Waktu itu kalau nggak salah UMK masih 700 limpul. Sementara itu sudah 4,5 relawan ke Aceh. Oh, saya pun semangat juga. Gitu nengok, wah ngurusin mayat kebanyakan nah. Mau juga lah muntah-muntahinnya nanti kan. Wah, nggak jadi gigi. Ya, kalau niatnya jelek itu nggak teguh, nggak benar. Dalam mati dan terus ada yang baru meninggal mau ditimpah. Oh, kalau itu nggak apa-apa. Kalau di Arab Saudi itu setiap 4 tahun dicek setiap kuburan. Jadi dia ada lubangnya untuk ngecek, bukan dibongkar kuburannya. Dia memang udah ada, saya pun nggak tahu ya, tapi ada teknik mereka, ini kuburan, ada teknik lubang ceknya. Nah, macam kita itu kalau ada saluran air di bawah pipa di bawah rumah, itu ya ada lubang ceknya kan. Nah, mereka ada lubang ceknya dengan teknik
Kalau masih ada, nggak boleh ditimpa. Nanti 8 tahun dicek. Udah nggak ada, timpa. Nah, itu juga sebuah siasat untuk supaya kuburan tetap bertahan. Nah, kuburan di zaman Rasulullah masih dipakai sampai zaman sekarang. Itulah baki. Nah, ya. Kita benar-benar nyari lahan untuk kuburan. Tanah PTP dijadikan kuburan disebut juga tanah wakaf. Yang wakaf siapa? Apa PTP yang wakafkan? Namanya tanah wakaf itu seharusnya ada wakafnya. Sembarangan aja nih tanah wakaf. Kata direktur PTP-nya, aku nggak pernah wakaf kok, kalian buatlah tanah wakaf. Di sana ada itu tanah wakaf. Bisa apa itu wakaf ini? Tanah serobotan buat tanah wakaf. Wakaf itu niatnya karena Allah, ada harta sendiri. Ini tiba-tiba diserobot tanah PTP dibuat di sini tanah wakaf katanya. Nah, mohon maaf ya bagi yang ikut menyerobot. Kadang-kadang semangat kali. Oh, itu kita janganlah diistilahkan tanah wakaf, tanah serobotan gitu. Atau boleh kuburan. Kalau tanya kenapa nggak tanah wakaf? Orang serobotan kok, mana ada tanah wakaf gitu ya. Jadi untuk itu bagus kalau kita keberatan orang lain, maka perlu disepakatilah di desa-desa kita, di kampung-kampung kita, di kota-kota kita, agar yang nimpa keluarga. Kalau umpamanya keberatan, nanti ziarah lucu lah katanya kan, wah ziarah ini keluarga wah, ini keluarga lain, ini keluarga lain, ini keluarga lain, ketemu pula ya kan? Biasanya kan pas ziarah pas mau puasa gitu atau pas hari raya, ketemu 4 keluarga, ini kuburan bapakku, ini keluarga nenek, kuburan nenekku ya, jadi lucu. Nah kalau gitu, udah sepakat aja setiap kelurahan atau apa sama pengurusnya, yuk kita sepakati kalau mau ditimpa sama keluarga sendiri kan enak itu, di situ kuburan bapak, di situ kuburan mama, ziarah nggak perlu pindah, itu aja gitu kan, di situ keluar kuburan bibi, di situ kuburan uak, nah nggak perlu pindah-pindah. Ziarah itu kuburan siapa? Kuburan bapak, kakek, nenek, apa? Hebat ya, enggak orang cuma satu kok, memang untuk lubangnya cuma satu. Dan kalau orang lain mungkin banyak yang tersinggung. Saya kan, saya beda mama ya sama kakak saya, jadi kakak saya paling kecil sama saya paling kecil. Jadi kuburan mak orang itu mau ditimpa. Maka saya, yo, mereka sama saya. Itu katanya, kuburan mama mau dibilang orang itu ditimpa sama mayat yang lain. Ya, apalah orang buat tanah wakaf kok. Enak aja karena bukan mamamu katanya. Bukan mamamu katanya. Ya, gitu ya. Jadi kalau masalah menimpa itu nggak apa-apa. Yang penting diyakini sudah hancur, maka ditimpa. Walaupun kayaknya saya nggak tahu ya. Kalau berair itu udah hancur atau belum? Ya, karena kan bentuknya kan tadi ada lubang. Nah, lubang itu kita pengalaman kita sama kawan-kawan korek kuburan, dia jeblos ke sebelah, kemudian berair di sebelah kaki kita, jeblos ke kuburan. Kan ini kuburan. Karena udah sempit, koreklah kuburan di antara kuburan. Lagi kita ngorek lagi di bawah, jebol ke samping, itu berair gitu, sangat berair. Kalau begitu itu apakah sudah habis mayatnya atau belum? Atau memang karena dia ada lubang sehingga air masuk ke situ gitu, langsung pucat itu yang kakinya masuk. Oke, terima kasih kepada bapak-bapak sekalian. Mohon maaf karena ya saya juga dalam kondisi belajar. Saya berharap kepada kita semua kalau ada keluarga yang meninggal, walaupun mungkin belum dipercaya sebagai yang memimpin, setidaknya ikut menyaksikan. Nah, tapi kalau salah catat aja dalam kepala. Kalau kira-kira waktu dikasih tahu marah. Tapi kalau kira-kira memang dia orang terbuka, wah itu tak betul gitu, caranya begini. Bagus dibilang. Tapi kadang-kadang kan orang nggak bisa begitu, apalagi kalau kita masih tergolong muda. Ya, yang umur di bawah 30 tahun, yang dibilangi umur 65 tahun, wah ya. Tapi pengalaman itu perlu supaya ilmu itu, pertama supaya ilmu itu nempel, yang kedua supaya muncul keberanian ketika disuruh mimpin. Kalau nggak pernah jadi kenet, disuruh jadi tukang, nggak berani nanti. Padahal kan ini seharusnya jangan sampai ketika nanti musim umpamanya, kan kadang-kadang ada orang meninggal tuh rame. Waktu musim COVID dulu itu satu kelurahan kami kayaknya tiap hari 5-4 gitu meninggal. Orang
nggak percaya sama COVID tapi mantep kali ya pengumumannya. Rame gitu. Yang ini bagian STM-nya sampai panik. Sana katanya. Aduh, apa? Dia menurut saya kakak ya karena sama-sama kami alumni sana. Aduh Pak katanya, kita kali ya. Kenapa? Sana meninggal. Dia minta sebagai ketua STM. Karena dia yang mesti ngurusin. Jadi kalau kita bisa semua kan memang kita nggak mengharapkan situasi itu. Kan bisa jadi ada keluarga kita, rombongannya itu satu kampung, kejadian, wah bingung wah itu kan. Satu bus 50 orang. Dia sendirian, minta lah dia. Jadi kalau kita nggak pernah menjadi yang bantu-bantu, nanti kita takut ketika disuruh jadi yang mimpin. Kalau yang memandikan, pernah ya takut. Kau kan udah pernah pelatihan? Ya udah pernah pelatihan, tapi mayat langsung belum pernah gitu. Itu mayatnya masih jauh kan ya. Mayat langsung belum pernah. Nah, jadi kalau sudah pernah, kemudian bisa melaksanakan semua yang sesuai dengan sunnah, ajarkan sama yang lain. Jadi sehingga gambaran bahwa anak-anak bisa memandikan orang tuanya itu terwujud. Dulu waktu saya kecil, rata-rata orang tua kalau ditanya kenapa masukkan anaknya ke sekolah agama, kenapa masukkan anak? Biar nanti kalau meninggal dia bisa nyolati, bisa mandikan, bisa mengkafani, bisa yang 3 itulah gitu. Kalau menguburkan bukan urusannya. Itu aja sederhana aja orang dulu ketika ditanya. Rasanya kenapa? Karena bagi orang tua kayaknya bahagia kali. Kalau apa namanya? Umpamanya mama lah ya, meninggal bapak. Siapa imamnya? Anakku yang pertama. Itu rasanya dia bangga gitu. Wah, anakku bisa. Siapa yang mengkafani? Anakku yang pertama. Rasanya ngomongnya walaupun dia sendiri tinggal suami, tapi waktu dia menceritakan itu senang. Jangan sampai kayak yang saya ceritakan tadi yang pernah saya dengar. Itu yuk mandikan, ngeri kan bapakmu dia ngeri katanya. Ngeri pula dia takut dia sama bapaknya yang dari kecil udah ngasih dia uang jajan untuk bakso bakar ya. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.